Hingga 15 Januari 2024, sebanyak 83 lembaga telah mengajukan pendaftaran untuk melaksanakan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan umum 2024. Di antara daftar itu, lembaga survei lokal juga berebut peluang untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Bagi sejumlah lembaga yang telah mengantongi sertifikat dari Komisi Pemilihan Umum, mereka mulai melakukan survei opini publik terkait pemilu dan melakukan publikasi. Pada hari H, mereka juga akan melakukan penghitungan cepat hasil pemilu dan memberikan laporan ke KPU. Kami bisa bertahan itu adalah bukti ya, 2007 sampai sekarang berarti 16-17 tahun ya. Itu artinya kami diterima oleh publik, SSC diterima oleh publik, hasilnya selama ini yang dipublikasi kepada publik juga selalu mendapatkan antusiasme, ya, mendapatkan animo dari publik, dari media, bisa dicek gitu ya, bisa di googling, tidak kurang ya berbagai publikasi dari berbagai level survei, riset di berbagai daerah sudah kita publikasikan, kita sampaikan ke masyarakat. Tentu pun juga dalam metode survei kami pun juga tidak bergeser dari apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei lainnya, Pak. Sehingga kami pun juga bisa menjaga kredibilitas kami. Dan ini kami bisa buktikan hampir di beberapa pemilu kami terlibat sejak di tahun 2019 ya kami berdiri. Kami mendapatkan trust yang cukup menarik di kabupaten khususnya di provinsi kami. Sementara sejumlah warga menyatakan tak terlalu percaya dengan lembaga survei. Untuk menentukan pilihan, mereka melakukan analisa sendiri, mencari rekam jejak dan data sendiri. Jadi kalau aku pribadi sebenarnya nggak yang terlalu percaya atau benar-benar meninjau kayak ini kayaknya yang habis debat ini yang naik paslon ini gitu. Karena kalau aku pribadi sebenarnya lebih prefer untuk menganalisa sendiri nih. Maksudnya kayak yaudah aku nonton gitu, nonton debat capres, cawapres gitu, aku nonton sendiri. Dan karena menurutku dari situ kita justru jadi bisa analisa sendiri. Kayak ternyata lebih worth it ini kalau dari segi ini gitu. Nah karena menurutku juga dari lembaga survei ini bisa jadi ada kayak tendensi menggiring opini. Saya sendiri saya enggak percaya. Untuk keputusan dari saya lihat dari rekam jejak presiden-presiden, capres-capresnya daripada cuma percaya dari lembaga survei. Tidak 100% benar karena saya pernah melihat itu tuh mereka tuh yang diwawancara itu orang-orang terdekat. Dari 2019 juga banyak lembaga survei yang ternyata dibayar sama beberapa calon ya, makanya saya untuk saat ini masih belum percaya. Dan juga kalau dilihat dari lembaga survei pun kalau memang dia kredibelnya tinggi, juga saya tidak bisa mengubah pilihan saya, karena kan memang pilihannya dari diri saya sendiri kan. Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga, Fahrul Muzaki mengatakan, keberadaan lembaga survei dalam negara demokrasi adalah fenomena yang pasti ada. Di antara lembaga survei, ada yang bekerja secara objektif sesuai metode survei di kalangan akademisi, ada pula lembaga survei pesanan. Meski menawarkan perspektif pemetaan politik dalam momentum elektoral, lembaga survei tak bisa dijadikan sebagai kebenaran yang mutlak. Masyarakat perlu membandingkan masing-masing lembaga survei dari waktu ke waktu, mempertimbangkan kekuatan sampel, margin error atau batas kesalahan, besaran pemilih yang masih gamang, dan pemilih yang belum menentukan pilihan. Jadi masyarakat literasinya terhadap survei itu saya kira dalam perkembangan elektoral ya, dalam perkembangan kepemiluan kita itu perlu diberikan pemahaman yang lebih jauh ya. Jadi biar tidak lantas apa yang dirilis lembaga survei itu menjadi ukuran berapa persen kandidat A, kandidat B, kandidat C, terus itu kemudian ditelan mentah-mentah gitu. Tapi perlu juga dilihat sampelnya berapa, sebarannya di mana saja, terus margin errornya berapa, terus besaran undecided maupun swing voternya itu berapa, itu juga. Berdasarkan keterangan tertulis di laman resmi KPU, per 12 Januari tercatat 63 lembaga mengajukan pendaftaran. 33 lembaga diantaranya sudah mendapat sertifikat terdaftar, 26 lembaga masih dalam proses penerbitan sertifikat, dan 4 lembaga sedang melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen. KPU akan menerbitkan sertifikat bagi lembaga survei atau jajak pendapat yang telah memenuhi persyaratan.
Kanzata Marindora, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.